Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Intan Utomo, bukan Intan Bergen. Saya ini bukan Intan Bergen. Saya sebenarnya agak grogi karena ya yang belum lama atau baru sekarang dipanggil ya. Kalau bicara stand up komik itu kita nggak bisa lepas bicara masalah komik ya. Komik itu macam-macam, tadi udah banyak banget kan ya contohnya. Dan buat saya pribadi komik itu ada dua macam. Pertama, dia komik yang pelupa. Dia pasti akan bawa iPad, HP, bawa semuanya itu dibawa, tapi nanti dia masalah materi. Yang pertama jelas dia ujur lah Indonesia. Tapi ada juga komik yang nggak pelupa. Dia nggak perlu bawa catatan, HP, BlackBerry, iPad segala macam. Ya, kayak saya. Saya itu punya namanya materi udah di luar kepala. Iya, di luar kepala. Di tangan. Kebetulan, sumpah. Ya, saya sedikit grogi ya, saya sedikit nervous. Saya harus akui kalau saya tuh dari TK sampai saya mahasiswa, saya paling nervous tuh kalau saya tuh lagi jalan. Jadi stand up tuh nggak terlalu masalah. Dan hari ini saya kaget karena penontonnya ada di bawah. Dan saya bersyukur saya pakai celana. Kalau pakai rok mini, bisa lihat apa mereka? Tak mini. Untung saya pakai celana. Dan oke, hari ini saya bicara masalah masjid. Yang serius ya, masalah masjid. Saya bicara ini karena apa? Mungkin ada orang yang emang gak pernah masuk masjid. Karena orang yang gak pernah masuk masjid karena memang karena gak bisa. Tapi ada juga orang ini tuh muslim, tapi dia lupa tempat ibadahnya di mana. Kayak kemarin ngebom di Solo. Itu orang Islam ngapain masuk masjid? Ngebom lah, masuk gereja. Ngebom lagi kan? Aneh gitu. Jadi gini, di masjid itu ada banyak peraturan. Salah satunya adalah kalau kalian baru masuk di depan masjid, baru aja masuk, itu ada tulisan batas suci, ya kan? Batas suci. Jadi mohon maaf buat yang namanya suci cukup sampai situ. Nggak boleh masuk. Namanya masjid itu kita harus pakai baju yang sopan, baju yang tertutup, baju yang bagus. Kalau kita pakai baju terbuka itu bukan masjid, itu nightclub. Dan tapi percaya nggak percaya, antara masjid sama nightclub itu setannya lebih banyak di masjid. Iya, karena di masjid setan goda manusia, di nightclub setan goda setan. Susah, setan goda setan, gitu ya. Malu. Oke, dan di masjid itu ada satu hal yang bedain antara masjid dengan gereja. Kalau di gereja itu ada piano, alat musik segala macam, di masjid gak ada. Kenapa? Karena di masjid sandal selalu aja hilang. Di masjid itu, kalau misalnya kalian ke masjid itu ada semacam khotbah itu pidato semacam agama. Dan kalau di masjid kita nggak boleh, pada saat orang ada yang khotbah kita nggak boleh makan, minum, tidur, apalagi lihat situs porno. Kalau itu semua boleh, ketika kita lihat pidato aja kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh lihat situs porno, itu bukan masjid, itu DPR. Dan apa ya, lupa sebentar. Oh ya, kalau misalnya kalian kemarin ada di tes ya, saya sempat dijatuhkan harga diri laki-laki karena saya bilang laki-laki gak lebih dari tukang durian gitu ya. Ya karena kalian bisa bilang durian berapa sih satu malam? Tukang durian satu malam berapa durian mereka bersebelah? Kalian punya cuma satu. Hari ini saya mau mengangkat derajat laki-laki. Kenapa? Saya mau bilang laki-laki Indonesia kalian beruntung. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian mau punya istri sekarang itu ya, kalian nggak perlu jadi orang kaya, kalian nggak perlu jadi orang pintar, dan yang paling penting kalian nggak perlu jadi orang ganteng. Kenapa? Karena perempuan Indonesia banyak, dan salah satu hal terpenting adalah kalau kalian mau punya istri, kalian cukup meminang kami dengan bismillah. Tidak semua perempuan berjilbab
jilbab itu baik dan tidak semua perempuan tidak berjilbab itu tidak baik. Ya, saya salah satu saya sempat ikut salah satu pengajian seorang ustaz gitu ya, di salah satu masjid. Kebetulan penonton jamaah ya, jamaah itu perempuan semua, cantik-cantik semua, kecuali saya. Lucu. Saat itu bicara masalah jilbab. Dan dia tanya ke kami semua yang ada di situ, daripada kalian semua apa ada yang baru pakai jilbab? Tiba-tiba ada seorang mbak gitu, dia cantik mbak, dia yang coba, saya Pak Ustaz, saya baru pakai jilbab. Oke, kamu mau jilbab ya? Dia mau jilbab, cantik banget. Saya kira sih, mungkin dia sepanjang spesies hijabers gitu ya, saya kata. Dia maju di depan, Pak Ustaz nanya, kamu baru pakai jilbab? Iya Pak Ustaz. Oh alhamdulillah ya. Terus bukan syari ini lah, salah satu hal ya. Kalau dulu kita bilang alhamdulillah, kita ingat Tuhan. Kalau sekarang alhamdulillah, kita ingat syari. Dia tanya ke perempuan itu Pak Ustaz ya, kamu baru pakai jilbab? Iya Pak Ustaz. Oh alhamdulillah ya Pak Ustaz. Terus ditanya lagi, terus motivasi kamu pakai jilbab apa? Terus kata si cewek itu dijawab, oh saya mau jadi manusia yang baik, saya mau pakai jilbab biar kelihatan alif Pak Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Terus juga dari keluarga gimana? Oh keluarga sangat mendukung Pak Ustaz. Oh alhamdulillah ya. Terus dia tanya, kalau dari teman, pacar gimana? Si cewek itu dengan semangatnya dia, pacar Pak, iya, dia motivasi saya, dia motivasi terbesar saya untuk pakai jilbab. Heran kan Pak Ustaz ya? Loh kenapa? Iya Pak Ustaz, pacar saya jilbaban duluan.